wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimulyana dari PGSD 2018. Untuk laporan KKN siklus 2 ini saya telah melakukan wawancara dengan beberapa guru di SD Puncak Mulia. Untuk selanjutnya mari kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf mengganggu waktunya dan proses pembelajarannya. Perkenalkan, nama saya Trimulyana dari IKIP Siliwangi, Prodi PGSD 2018. Saya di sini akan mewawancari Bapak untuk melengkapi salah satu tugas saya di KKN. Nama saya Asep Tita, sebagai guru di SD Puncak Mulia. Dipanggil Pak Wanda sebagai guru agama Islam di SD Puncak Mulia. Mungkin Pak, yang pertama, sistematis pembelajaran di SD ini bagaimana Pak? Untuk pembelajaran di SD Puncak Mulia, kebetulan ya pada masa pandemi seperti ini kita tidak bisa melaksanakan daring secara utuh 100% secara full gitu kan. Karena keterbatasan jaringan, kemudian yang keduanya gadget yang dipunyai oleh orang tua itu sangat terbatas gitu kan. Jadi tidak semua orang tua memiliki handphone. Ini melakukan pembelajaran secara guru kunjung gitu kan. Secara guru kunjung. Nah, itu juga sangat lumayan kesulitan bagi guru karena situasi atau kondisi siswa dengan jarak yang berbeda, jarak dari satu siswa ke siswa yang lain itu sangat jauh gitu kan, atau dikarenakan letak geografis yang terlalu jauh. Nah, maka kami ada kebijakan dari kepala sekolah gitu kan. Kalau kebijakan dari pemerintah sih tetap ya dari Pemda gitu kan, tidak boleh melakukan tatap muka gitu kan, tidak boleh melakukan tatap muka dengan anak atau orang tua di sekolah gitu kan. Nah, tapi kemarin ada kebijakan dari kepala sekolah, kemudian kita guru di sini melakukan pembelajaran secara bergiliran, tapi dengan lokasi di sekolah. Nah, kita di kepala sekolah mengupayakan memberi kesempatan ada 2 hari dalam satu minggu, yaitu Senin dengan Selasa. Nah, itu ada pertemuan antara guru dengan siswa, tapi dengan catatan, nah siswanya itu bergiliran. Yang pertama misalkan hari Senin, nah itu kelas bawah kelas 1, 2, 3 kan. Itu juga dilaksanakan secara tidak bersamaan dengan jam yang berbeda. Kelas 1 misalkan kelas 1 jam 8, kelas 2 jam 9, kelas 3 jam 10. Nah, itu guru di sana memberikan pengarahan, memberikan tugas kepada siswa, kemudian mereview pelajaran yang telah diberikan minggu yang lalu gitu kan, dan memeriksa tugas-tugasnya, mengumpulkan tugas bukan memeriksa. Kalau memeriksa bisa di bukunya ditarik. Nah, itu selama misalkan beberapa hari kan guru tetap masuk ke sekolah. Nah ya, di sana guru memeriksa untuk si siswa datang ke sekolah itu hanya untuk memberikan tugas dan review pelajaran yang sudah disampaikan di minggu yang lalu. Nah, seperti itu. Begitupun dengan hari Selasanya, kelas tinggi ke 4, 5, 6 di jadwal sama dengan jam yang berbeda sama dengan kelas 1. Nah, kira-kira seperti itu gambaran pembelajaran yang ada di SD Puncak Mulia pada situasi pandemi seperti ini. Begitupun dengan agama ya, mengikuti gitu kan. Misalkan berarti kalau Ustadz mah tiap hari Selasa, hari Rabu mengikuti guru kelasnya seperti itu. Kalau respon siswa terhadap proses pembelajaran ini gimana Pak? Yang Bapak lihat dan di lapangan? Iya sih, kalau misalkan lihat respon anak itu sebetulnya sudah Jenuh. Sudah merasa jenuh sih dengan pembelajaran seperti ini kan. Karena si siswa itu
kadang diberikan tugas 1 minggu untuk 1 minggu gitu kan. Misalkan kalau kita ngejar 1 hari 1 PB, nah berarti anak itu pas pertemuan misalkan untuk kelas 6 ya nih ya, contoh misalkan di hari Selasa, nah dikasih pelajaran 1 minggu ke depan, itu termasuk temanya, tematiknya, kemudian matematikanya juga ada, kemudian bidang studinya misalkan mata lokalnya bahasa daerah, nah itu dikasihkan. Nah kadang anak itu merasa jenuh, kemudian tidak ada sulit bertanya ya, misalkan mending lah yang punya HP itu kan, punya WhatsApp, nah atau jaringannya ada, HP-nya ada, bisa bertanya misalkan lewat WA itu kan, WA ke gurunya atau di WA grup, ada juga di WA grup tapi tidak utuh, nah seperti itu. Nah makanya si anak itu kadang sudah merasa jenuh lah dengan pembelajaran seperti ini, yang maunya sih tatap muka tiap hari gitu kan. Kemudian si anak juga kadang susahnya misalkan ini dikasih tugas 1 minggu gitu kan, yang setumpuk gitu kan, beda dengan kita menyampaikan tiap hari kan. 1 hari misalnya 1 PB, jadi si anak itu langsung dicerna, ini harus mengerjakan banyak gitu. Kadang oleh guru dikasih pengarahan seperti ini dikerjakan ini hari ini, tapi kan yang namanya siswa sudah di rumah susah bisa ya seperti itu kira-kira. Dari bapaknya ada teman sama hasil dalam. Mungkin dari metode Pak, metode pembelajaran biasanya kan ada. Gimana nih kalau soal metodenya untuk proses pembelajaran? Kalau untuk metode pembelajaran susah mengembangkannya karena kita itu melakukan tatap muka itu hanya sebentar, jadi tetap yang digunakan dengan waktu yang hanya 1 jam lah. Hanya 1 jam kita bertemu misalkan jam 10, jam 11 sudah pulang. Tidak dikasih waktu lama, tidak boleh lama-lama. Nah, untuk mengembangkan metode pembelajaran itu sangat susah. Metodenya tetap ceramah. Iya, ceramah penugasan paling seperti itu. Ceramah misalkan mencangkok seperti itu bisa ditugaskan di rumah, kemudian dibawa ke sekolah hasilnya itu juga. Jadi tidak langsung kita praktek di sekolah, tidak bisa. Jadi metode yang dominan gitu kan, yang dominan penugasan mungkin sama ceramah untuk situasi pembelajaran seperti ini. Media yang bisa dimuat di WA, video-video pendek lah. Misalkan kita bisa saja membuat video di jadi kita bisa saja misalkan kita menjelaskan sebuah materi misalkan yang sulit, nah kita buat video di rumah, misalkan tentang bilangan bulat ya kan, kelas 6 bilangan bulat kelas 6 itu kan susah anak itu menentukan dari titik 0 ke negatif dan positif. Nah kita bisa saja membuat sebuah video tapi durasinya yang kecil, tapi itu juga tidak semua siswa menangkap karena kalau misalkan disebar di WA group itu juga tidak semua dapat informasi video itu, karena nah tadi itu kan tidak semua punya HP, tidak semua jaringannya masuk, susah seperti itu kira-kira. Paling medianya ya kalau misalkan di sekolah dengan waktu yang seperti itu ya seadanya ya. Yang terakhir paling solusi terhadap proses pembelajaran daring ini gimana untuk dari sekolah ini Pak? Solusi pembelajaran daringnya, solusinya pembelajaran daring mungkin ini ya membutuhkan ketersediaan semua siswa ya, semua aspek gitu kan ya, baik siswa kalau perlu lah bisa diusahakan gitu. Misalkan di sini pasukan memasang wifi gitu kan, tapi kalau sudah ke siswa guru tidak bisa terlalu banyak menuntut sama siswa, orang tua apalagi situasi pandemi seperti ini dengan misalkan pekerjaan orang tua yang hanya, nah misalkan di sini kebanyakannya itu buruh tani gitu kan, yang penghasilannya yang bukan gitu ya di bawah rata-rata, apalagi dikasih pandemi seperti ini, yang misalkan buruh konvensi seperti itu kan, dengan situasi PPKM seperti itu sama sekali tidak bisa. Nah mungkin solusinya apa ya, susah kalau misalnya dari
bagusnya mungkin orang tua bisa memaksakan, kan bisa memaksakan membeli HP dan lain sebagainya. Kalau misalkan jaringannya sulit seperti ini, punya HP juga percuma, mau seperti apa? Susah. Ya mungkin ini salah satu yang lebih sulit kalau di saya sendiri selaku guru pendidikan agama Islam, karena kan di buku penunjang ya untuk pembelajaran si anak kebanyakan ceramah. Nah, sementara di buku pembelajaran pendidikan agama Islam kebanyakan ceramah bagaimana mau terrealisasikan karena situasi COVID-19 belum hilang di negara kita. Nah, otomatis sangat sulit. Nah, sangat sulit untuk dikembangkan karena kebanyakan ceramah, salah satu contohnya si anak untuk pembelajaran pendidikan agama Islam harus bisa membaca surat ayat-ayat pendek di depan siswa. Nah, sementara situasi COVID tersebut masih melanda, otomatis melalui media IT. Nah, itu pun juga tadi telah dikatakan oleh Bapak Asep bahwa orang tua keterbatasan memiliki handphone, ya kalau dikatakan ada 50% yang punya, 50% yang nggak punya. Itu pun juga kalau sinyalnya bagus, nah tetap itu mentok di sana. Nah, maka dari itu dari pengembangan pembelajaran tersebut tetap tersebar. Nah, itu ya mungkin ada alternatifnya dari pendidikan agama Islam. Alhamdulillah si anak mungkin mayoritas kan suka mengaji. Nah, bisa dititipin sama Pak Ustadznya, pribadinya melalui orang tua pas kebetulan datang ke sini, ya katakan guru ya orang tua datang ke sekolah bersama anak, bisa katakan berlakukan waktu 1 hari. Nah, itu bisa dititipkan sama guru bidangnya seperti saya sendiri, titip sama ibu anak suruh ngaji supaya membantu si pengembangan pembelajaran lebih mudah, dikarenakan sulit di sekolah untuk memberikan secara langsung, yaitu ceramah tadi otomatis melalui luar. Nah, melalui Bapak Ustadz yang suka titip sama orang tua, salah satu untuk solusi bagaimana supaya pembelajaran melalui media ceramah itu kebanyakan supaya dipermudah, yaitu melalui luar. Juga untuk anak diarahkan ngaji, nah bisa melalui sana solusinya. Nah, itu Dan terakhir Pak, harapan dari Bapak masing-masing terhadap masa pandemi ini, Pak, harapannya? Ya mungkin harapannya kami sebagai pendidik gitu kan sudah sangat sudah sangat rindu dengan pembelajaran tatap muka itu kan, karena kalau misalkan kita dengan situasi pandemi seperti ini tidak menutup kemungkinan sih mungkin anak nanti akan atau siswa itu akan terbiasa dengan situasi di rumah selalu. Jadi sekarang juga kadang sih ada karena namanya di rumah kan orang tua itu tidak memberikan materi atau memberikan pembelajaran itu tidak seperti guru lah. Jadi guru tidak akan tergantikan itulah. Guru tidak akan tergantikan sama sekali dengan misalkan secanggih apapun media IT untuk menggantikan guru itu tidak akan bisa. Nah, makanya kalau misalkan dibiarkan seperti ini, wah tidak tahu seperti apa gitu kan untuk kemungkinan untuk kedepannya. Kemudian yang keduanya, nah kita juga meminta lah kepada pemerintah jangan misalkan melihatlah situasi itu kan, melihat situasi misalkan di lingkungan. Kalau misalkan di lingkungan kita ini kebetulan di gunung gitu kan, istilahnya tidak ada lah mungkin di desa Sukamulya di sini atau di SD Puncak Mulia tidak ada lah misalkan yang positif apa. Kemudian orang tuanya juga, siswanya juga tidak berkeliaran kemana-mana karena kebanyakannya di sini hanya guru, gitu kan, guru tani, petani, kemudian atau misalkan karyawan profesi gitu kan. Jadi tidak keluar masuk keluar kota, nah seperti itu. Jadi lah melihat gitu kan. Kalau misalkan di sini sudah misalkan bisa dikatakan zona hijau lah, silakan dibuka tempat-tempat apa. Seperti itu mungkin harapannya lah dari saya mungkin sebagai pendidik gitu. harapannya mungkin cepat-cepatlah pemerintah mengatasi dengan sebaik-baiknya sehingga pendidikan di seluruh Indonesia bisa berjalan lancar kembali. Itu mungkin harapannya. Ya, terima kasih Bapak-Bapak untuk memaparkan tentang situasi pembelajaran saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya, Pak. Ya. Mohon maaf apabila banyak salah dan perbuatan. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana telah menyaksikan video saya? Ya, mohon maaf apabila banyak salah pengeditan ataupun perkataan